Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Di sini Bapak akan memberikan sedikit sosialisasi mengenai pelaksanaan magang Prodi AB yang akan segera dilaksanakan atau dimulai pada besok ya, Senin tanggal 6 Januari 2025. Adapun beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama, waktu pelaksanaan magang di sini dari tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan 27 Maret ya. Kenapa hanya sampai 27 Maret? Karena di sini bertepatan dengan libur Idul Fitri ya. Jadi daripada waktunya nanti terpotong melewati Idul Fitri, karena siogianya kan berakhir sekitar 4 April ya. 4 atau 5 April itu dalam situasi kondisi libur Idul Fitri. Makanya kita hanya sampai pada 27 Maret saja ya, 2025. Ya. Disebabkan oleh adanya libur Idul Fitri. Oke. Kemudian perusahaan tempat magang, nah ini mungkin adik-adik sudah pada tahu semua ya. Ada di PT, CP, BUMN atau PT Persero, Badan Usaha Milik Negara. Contohnya yang paling sering itu ya PT Pelindo, PT PN, Pegadaian, BPJS, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank Sumut, Bank BTN satu lagi ya, Bank BTN. Kemudian perusahaan air minum Tirtanadi, PDAM. Ada juga yang di rumah sakit swasta ya. Kalau rumah sakit negeri nggak boleh ya. Rumah sakit swasta contohnya Rumah Sakit Siloam, Rumah Sakit Murni Teguh, dan lain-lain. Kemudian ada juga yang di showroom mobil, showroom kereta, Honda, Suzuki, Toyota, Auto 2000. Baru ada yang di leasing ya, perusahaan pembiayaan. Ya. Oke, kemudian lokasi magang ada yang di Kota Medan, ada yang di luar Kota Medan, tapi masih di Sumatera Utara. Contohnya Pematang Siantar, Binjai, Tarutung, Sibolga, ya, Kabanjahe, Sidikalang, dan lain-lain. Kemudian ada yang di luar Sumatera Utara ya, misalnya di Padang, ya, atau di Pekanbaru, Banda Aceh, dan lain-lain. Kemudian di luar pulau Sumatera, yaitu Pulau Jawa, misalnya di Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, dan sebagainya. Kemudian pembimbing magang itu ada dua. Yang pertama dari perusahaan itu sendiri, yang kedua dari kampus atau dari jurusan. Ya, yang akan ditunjuk oleh Kaprodi ya, siapa pembimbingnya dari jurusannya. Akan diumumkan kemudian. Untuk saat ini belum ya. Kemudian bagaimana Pak dengan laporan mingguan ya? Silahkan dikonsultasikan laporan mingguannya ke dosen pembimbingnya nanti. Bagaimana mekanisme pelaporannya? Apakah 1 bulan minggu sekali? Ada juga yang minta 1 bulan sekali. Kita serahkan ya. Kita serahkan sepenuhnya ke dosen pembimbing masing-masing mahasiswa. Dan dosen pembimbing ini caranya nggak sama ya, berbeda-beda. Cara mereka itu tidak sama. Ada yang minta per minggu, seperti saya contohnya, saya minta per minggu. Kemudian ada yang minta sebulan per bulan. Nah, ya, beda-beda ya. Kemudian bagaimana Pak formnya? Form laporannya itu akan diberikan admin ke grup WA. Jadi sabar ya. Sabar aja, ditunggu. Kita akan komunikasi terus ya dari grup WhatsApp. Form laporan akan diberikan oleh admin, akan dibagikan ke grup WhatsApp. Kemudian nama-nama dosen pembimbing akan menyusul ya. Belum selesai pembahasannya. Sebab kenapa lama sekali Pak? Sebab jumlah kalian ini satu angkatan tuh banyak. Ada 188 orang. 188 orang. Dan pembagiannya ini harus benar-benar merata ya, setiap dosen. Makanya untuk mendistribusikannya secara merata dibutuhkan waktu ya.
dan harus ada persetujuan dari ketua jurusan, ya. Oke, untuk saat ini belum selesai ya, pembagian nama-nama dosen pembimbing. Kemudian yang harus dan wajib kalian ketahui dan kalian lakukan adalah diusahakan untuk dapat mengambil data untuk tugas akhir. Kalian usahakan bisa mengambil data untuk nanti mengajukan atau menyelesaikan tugas akhir kalian. Ya. Nah, jadi nanti kira-kira 3 atau 4 minggu kalian nanti magang, saya akan meminta judul tugas akhir ya. Masing-masing mahasiswa memasukkan 3 judul. Ya. Satu yang akan dipilih, 2 cadangan. Masing-masing mahasiswa harus memasukkan 3 judul ya, dengan 3 topik yang berbeda. Nah, ya, misalnya topik pertama kesekretariatan. Contohnya kearsipan ya, sistem kearsipan di PT PLN misalnya. Kemudian yang kedua jangan lagi kesekretariatan, jangan lagi kearsipan atau surat menyurat. Tapi pemasaran. Yang ketiga misalnya keuangan atau produksi atau sumber daya manusia MSDM. Misalnya proses seleksi dan rekrutmen karyawan. Kemudian sistem kompensasi karyawan, sistem kesejahteraan karyawan. Dan banyak lagi ya, MSDM ini banyak nih judul-judulnya. Nah, kemudian bagaimana Pak kalau rahasia, data rahasia perusahaan tidak mau memberikan? Berarti Anda tidak bisa melakukan riset tugas akhir di perusahaan tersebut. Anda harus melakukannya di luar, ya, atau cari perusahaan lain. Nah, gitu ya. Atau juga Anda mengambil judul wirausaha. Ya. Wirausaha itu banyak tuh di pinggir-pinggir jalan, di kaki lima, banyak tuh wirausaha yang bisa diangkat menjadi judul ya. Nah, nanti yang kalau kalian mengalami masalah problem rahasia data perusahaan tersebut, bolehlah kita nanti berkonsultasi ya, menentukan apa judul yang cocok sama kalian, dan juga atau Bapak mencoba mencarikan perusahaan lain yang bisa dijadikan tempat riset. Ya, jadi nggak usah panik dan nggak usah khawatir kalau menemui problem rahasia data perusahaan. Ya, sama-sama akan kita cari solusinya. Kemudian penyerahan laporan magang yang sudah di-ACC oleh dosen pembimbing di jilid LAKS dan disertai CD itu paling lambat kami terima, admin ya terima tanggal 30 April. Jadi sampai 30 April magang sudah harus selesai. Ya, seluruh proses pelaksanaan magang ini sudah harus selesai sampai 30 April. Ya. Sebab bulan Mei, Juni, 2 bulan itu kita gunakan untuk bimbingan tugas akhir. Bulan Mei dan bulan Juni 2025 kita gunakan untuk proses bimbingan tugas akhir. Bulan Juli itu adalah sidang tugas akhir, ya. Jadi sudah jelas timeline waktunya ya, pembagian waktunya. Januari, Februari, Maret itu adalah pelaksanaan magang, April penyelesaian laporan magang, Mei, Juni bimbingan tugas akhir, Juli sidang tugas akhir. Ya, demikianlah penjelasan yang bisa Bapak berikan. Semoga bermanfaat. Kalau ada nanti yang kurang jelas boleh ditanyakan di grup. Ya, Bapak ucapkan selamat melaksanakan magang. Baik-baiklah di perusahaan, jangan bawa tingkah laku di kampus ya. Contohnya lagi belajar main HP ya, ada yang kebiasaannya merokok itu, kebiasaan membuang sampah sembarangan di kampus ya. Ya Bapak harapkan jangan dibawa nanti ke perusahaan. Ini demi kebaikan diri kalian sendiri ya. Sebab ada juga kasus mahasiswanya itu disuruh dipulangkan
oleh perusahaan ya. Sebab tingkah lakunya tidak bagus ya. Demikianlah, semoga kalian pahami apa yang Bapak sampaikan ini dan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua.